Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Misha Kreatif? Kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan hari ini kita mau unboxing salah satu buku seru dan juga edukasi untuk buah hati kita tercinta. Judul bukunya yaitu NC Kids Dunia Hewan. Kenapa buku ini cukup menarik? Karena buku ini ada trilingual atau 3 bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Arab. Tidak lupa, buku ini ada aktivitas seru dan juga fakta unik. Nah, NC Kids ini tentang dunia apa aja sih? Yang pertama ada hewan laut, hewan liar, serangga, dan hewan jinak. Oh ya teman-teman, bukunya ini dari Visi Mandiri yang ada di Banyuanyar, Surakarta. Buku ini dilengkapi dengan stiker-stiker lucu yang bisa ditempelkan di dinding ataupun di buku. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan video animasi seru yang bisa kita scan melalui barcode. Tak lupa, buku ini ada papercraft yang bisa dilipat oleh anak-anak nanti. Meskipun buku ini direkomendasikan untuk usia 3 tahun ke atas, tetapi tidak salah pula kita perkenalkan sejak usia 1 tahun ke atas atau di bawah 3 tahun. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat apa aja sih isi dari NC Kids Dunia Hewan ini. Kita buka bersama-sama. Ini dia, ada 1, 2, 3, 4 buku. Dan juga ini dia papercraftnya yang bisa untuk aktivitas anak-anak dengan cara dilipat. Kemudian ini ada stiker-stiker lucu. Jadi stikernya ini bisa digunting satu persatu atau ditempelkan langsung di dalam buku gambar ataupun di dinding. Kemudian kita bisa mengenalkan ke anak-anak itu, misalkan kita kenalkan tentang ayam jago. Nah, ini anak ayam jago sambil kita tunjuk supaya lebih menarik lagi. Kita bisa menirukan suara dari hewan ataupun kita tirukan gaya dari hewan tersebut, gaya hewan terbang, gaya hewan berjalan, berlari, melompat. Pasti anak-anak akan sangat tertarik untuk melihat maupun mendengarnya. Selamat mencoba teman-teman. Oke, yang pertama kita bahas satu persatu tentang NC Kids hewan ini. Aku ambil yang hewan jinak. Kita akan buka isinya seperti apa ya. Hewan jinak itu apa aja? Di sini sebenarnya sudah ada gambar-gambar yang mewakili ya. Ada kucing, angsa, kelinci, ayam jago, anak ayam, domba, kuda, apa ya ini ya, tikus atau hamster, burung, dan juga penyu. Kita akan buka isi dalamnya seperti apa ya teman-teman. Nah ini ya, dalamnya seperti ini. Ada contohnya kambing. Nah kambing ini biasanya diternak dan dimanfaatkan dagingnya. Kambing juga bisa dimanfaatkan susunya untuk dikonsumsi oleh kita loh. Nah ini tadi yang trilingual. Kambing itu bahasa Arabnya gonamun, bahasa Inggrisnya goat, dan ini kambing. Kemudian fakta uniknya seperti ini teman-teman. Yang pertama, kambing adalah hewan pertama yang dijinakkan oleh manusia. Kedua, kambing akan mudah sakit jika dipelihara sendirian. Ketiga, ada beberapa jenis kambing yang mampu mendaki dan memanjat, seperti memanjat pohon dan bendungan. Ini yang domba ya teman-teman ya. Domba adalah hewan yang mirip dengan kambing, tetapi memiliki bulu yang tebal. Bulunya bisa untuk membuat baju ataupun jaket. Fakta uniknya, domba lebih suka hidup berkelompok. Hewan ini punya penglihatan yang tajam. Mereka memiliki daya ingat yang sangat baik. Domba dapat memilih makanan yang dapat menyembuhkannya ketika ia sakit.
Nah, bahasa Arabnya itu hurufun, bahasa Inggrisnya sip. Nah, ini gambarnya lucu ya teman-teman ya, full color, dan bukunya ini glossy. Nah, selain itu ini ada sapi, ada kerbau ya. Jadi bukunya ini penuh dengan ilmu teman-teman, ada banyak informasi yang bisa kita gali. Kemudian buku ini tuh ilustrasinya cukup bagus ya teman-teman ya, pemandangan seperti itu. Nah, ini ada kelinci, ada hamster ya, ada angsa, ada bebek, kemudian ada kucing, marmut, ayam jantan, ayam betina, kemudian kuda, kura-kura, unta, keledai, ada burung kucica, burung parkit. Kemudian ini aktivitasnya diminta. Nah, ini di sebuah lapangan ya, ataupun di sebuah kebun, ada beberapa hewan yang sedang digembalakan. Nah, ini teman-teman disuruh menghitung, kemudian menuliskannya di dalam kotak ini ya. Nah, kalau yang terakhir ini disuruh mencocokkan mana kepala, mana badan, dan juga mana kakinya. Seru ya teman-teman ya. Nah, ini tentang hewan jinak. Kita lanjut ke serangga. Nah, kalau serangga itu tentang apa sih? Kalau serangga itu ya, itu seperti nyamuk ya, kupu-kupu, lebah, kunang-kunang, capung, dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama ada lebah ya teman-teman ya. Nah, lebah senang hidup berkelompok. Ia mempunyai 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Lebah membuat sarangnya di atas bukit, di pohon kayu, dan pada atap rumah. Fakta uniknya, semua lebah pekerja adalah betina. Lebah ratu mampu bertelur 1.500 hingga 2.000 butir telur dalam sehari. Lebah madu mempunyai sayap yang kuat. Lebah bisa terbang ke arah depan, mundur, ke samping, bahkan diam di satu tempat di udara. Bahasa Inggrisnya itu bee, bahasa Arabnya nahlun. Lanjut kita ke kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki sayap lebar dan berwarna-warni. Serangga yang satu ini sering hinggap di bunga untuk mengisap nektar dan membantu penyerbukan. Fakta uniknya, saat pagi hari kupu-kupu akan berterbangan di atas bunga untuk mencari makan. Kupu-kupu mencicipi makanan menggunakan kakinya. Sayap kupu-kupu berfungsi untuk berkamuflase dari para pemangsa. Bahasa Arabnya itu farashatun, bahasa Inggrisnya butterfly. Nah, ini buku yang mewakili tentang serangga tadi. Ada hal lain yaitu belalang, capung, kemudian kunang-kunang, kumbang. Ada lagi kepik ya, kemudian semut, kemudian lalat, nyamuk, ada kecoa, ada kumbang tanduk, ada undur-undur yang biasanya itu sembunyi di dalam tanah, kemudian tanahnya itu ada lubangnya gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada jangkrik ya, terus ada apa ya ini ya, ngengat ini seperti apa ya, coba kita baca ya. Ngengat adalah serangga yang mirip dengan kupu-kupu. Ngengat merupakan hewan nokturnal, yaitu melakukan aktivitas pada malam hari. Ngengat juga suka mendekati cahaya. Fakta uniknya, antena ngengat bentuknya lurus dan berbulu yang berfungsi sebagai indera penciuman. Saat hinggap, sayap ngengat terbuka sehingga corak sayapnya terlihat jelas. Beberapa jenis ngengat mirip tawon, tarantula, belalang, sembah, dan ada pula yang sayapnya mirip warna batang pohon. Apa sejenis kunang-kunang ya teman-teman ya? Oh iya, kalau nggak salah ngengat itu adalah kunang-kunang. Kemudian di sini ada laron ya, laron itu
yang suka cahaya juga, yang biasanya datang di malam hari, dan itu pun musiman. Kalau pas ada tuh banyak banget, dan mereka itu berkelompok. Tapi kalau pas tidak ada, tidak musim, itu juga tidak ada. Nah, ini selanjutnya ada kutu, ada rayap. Nah, ini aktivitasnya, tunjukkan jalan semut ini menuju sarangnya. Hati-hati dengan rintangan yang ada di jalanan. Jadi teman-teman ini diminta menunjukkan jalan supaya semut itu bisa ke sarangnya tanpa ada halangan, atau bisa melewati setiap halangan di setiap jalannya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ini temukan nama-nama serangga pada huruf acak berikut. Nah, ini selain menemukan huruf acak, teman-teman bisa belajar huruf abjad. Ya, itu dia tentang NC Kids serangga. Kita lanjut ke NC Kids hewan laut. Ini dia. Nah, hewan laut ini adalah binatang yang hidupnya di laut. Apa saja yang teman-teman tahu hewan yang ada di laut itu? Banyak banget ya. Salah satunya itu ada gurita, ada kepiting, ikan ya. Itu. Nah, ini yang pertama ada kuda laut. Tentunya seperti kuda ya. Bahasa Arabnya itu farashul bahar. Bahasa Inggrisnya seahorse. Hewan laut ini namanya kuda laut. Kuda laut adalah salah satu jenis ikan yang tidak berbentuk seperti ikan. Fakta uniknya, kuda laut berenang menggunakan sirip kecil di punggung dan di belakang kepala mereka. Kuda laut betina akan menyimpan telurnya di dalam kantung kuda laut jantan. Selanjutnya, kuda laut jantan bertugas melahirkan telurnya. Jadi yang bertelur dan melahirkan di dalam kuda laut itu adalah yang jantan, kebalikannya ya dengan hewan-hewan pada umumnya. Kemudian fakta unik yang ketiga adalah kuda laut tidak memiliki gigi dan perut. Hewan ini menggunakan moncong rampingnya untuk menghisap mangsa, kemudian melahap tanpa mengunyah. Kedua ada bintang laut. Nah, kalau di kartun SpongeBob itu ada Patrick itu ya teman-teman ya. Nah, ini sama ya. Jika kalian pergi ke pantai, mungkin kalian pernah menjumpai hewan laut ini. Tubuhnya berbentuk seperti bintang. Hewan ini disebut bintang laut atau starfish. Fakta uniknya, bintang laut memiliki mata yang terletak di setiap lengannya. Wow, jadi kelima lengannya ini ada matanya teman-teman. Kemudian meski mendapat julukan starfish atau bintang ikan, bintang laut bukanlah ikan. Ada beberapa spesies bintang laut yang memiliki lengan lebih dari 5. Menarik ya teman-teman ya. Kemudian untuk bahasa Arabnya itu najmul bahar. Bahasa Inggrisnya starfish. Nah, kita lanjut, ada apa lagi? Ada hiu ya, ada shark ya, shark. Kemudian ada ikan remora, ada gurita, ada cumi-cumi, ada udang, ada lobster, ada ikan badut ya, ada anemon laut, mirip ya sama ikan badut ya teman-teman ya. Kemudian ada dugong, kemudian ada kepiting, ada dolphin, ada paus ya. Lalu ada ikan parimanta, ubur-ubur, ada salmon, marlin nih. Kemudian ada aktivitas serunya, kita memancing ikan. Jadi ini diminta menghubungkan ikan yang sama dengan topi nelayannya. Ini kan topinya nih angka 2. Jadi teman-teman nih nyari ikan yang angkanya 2, ada 2 itu dipancing gitu ya, dihubungkan ya teman-teman ya. Kalau 1 dengan ikan yang bernomor 1, kalau 3 dengan ikan yang nomor 3. Kemudian yang terakhir ini ada TTS atau teka-teki silang. Nah, di sini teman-teman bisa menulis dan mencari jawabannya sesuai dengan perintahnya. Kalau mendata pertanyaan seperti apa, menurun pertanyaannya seperti apa. Selamat mengerjakannya teman-teman ya.
Kemudian yang terakhir ada hewan liar. Wah, kalau hewan liar itu apa ya? Hewan liar itu yang biasanya hidup di hutan seperti singa, harimau, dan teman-temannya. Oke, yang pertama kita akan buka di singa. Singa termasuk dalam golongan kucing besar. Singa jago berburu mangsa. Hewan ini hidup berkelompok yang biasanya terdiri dari beberapa singa betina dan seekor singa jantan. Fakta uniknya, singa tidur 15-20 jam dalam sehari. Singa adalah hewan yang jago berenang. Singa berburu pada malam hari. Mereka punya indera penglihatan yang hebat. Singa bisa mendengar mangsa hingga jarak 1,6 km. Wah, dari jauh pun singa itu sudah bisa mendengarkan ya. Nah, bahasa Arabnya itu asadun, bahasa Inggrisnya lion. Kemudian yang kedua ada harimau. Harimau adalah hewan pemakan daging. Hewan ini memiliki loreng yang khas pada tubuhnya. Harimau memiliki cakar dan taring tajam, serta mampu berlari cepat. Karena itulah harimau dijuluki sang raja hutan. Fakta uniknya, saat berumur 2 tahun, anak harimau akan pergi meninggalkan induknya. Harimau mahir berenang, bahkan bisa berenang sejauh 6 km. Ia mampu berlari hingga kecepatan 65 km per jam. Wow, kencang banget ya larinya itu ya. Bahasa Arabnya itu namirun, bahasa Inggrisnya tiger. Nah, itu tentang harimau teman-teman. Untuk hewan yang lainnya ada jerapah, ada elephant, ada orang hutan, ada monkey, ada bear, ada panda, ada zebra, badak, ular, tikus, ada buaya, kuda nil, komodo, biawak, citah, rusa. Lalu ada aktivitas serunya. Teman-teman, yuk bantu anak hewan ini agar menemukan induknya masing-masing. Jangan sampai kalian bertemu dengan hewan pemangsa ya. Jadi hati-hati teman-teman kita mempertemukan anak mereka dengan induknya ya. Kemudian yang terakhir ada hubungkan hewan-hewan di bawah ini dengan jenis makanannya masing-masing ya. Harimau memakan daging, gajah makan rumput, jerapah makan pohon yang tinggi, zebra makan rumput, dan singa makan daging. Demikian review buku NC Kids tentang dunia hewan. Teman-teman bisa menemukannya di toko buku manapun, bisa di online maupun offline. Insya Allah dengan belajar ini teman-teman banyak banget pengetahuannya tentang dunia hewan. Untuk pembahasan lebih lanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Yang pasti bukunya ini rekomendasi banget. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Jangan lupa selalu support channel kami di Misha Kreatif. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.